perhatian dalam sepekan. Perdebatan kuasa hukum AG Hotman Paris Hutapea dengan kuasa hukum MM Hotma Sitompul semakin memanas terkait kasus pembunuhan Angelin. Lantas benarkah akan segera ditetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut? Pokoknya ada dugaan kuat dari bukti-bukti ini, ada tersangka utama. Jangan ada orang bilang faktanya begini. Nggak ada itu, belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Benarkah Putri Ruben menjadi incaran orang jahat? Ruben Onsu laporkan akun Instagram jual bayi cantik yang mengunggah foto buah hatinya ke Polda Metro Jaya. Yang membuat saya gelisahnya lagi, Mas, posisi kayak teror telepon itu sudah mulai berdatangan. Laudia Cynthia Bella kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah umroh. Seperti apakah pengalaman Bella menjalankan puasa ketika suhu di tanah suci mencapai 50 derajat Celcius? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi on the Weekend. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Salah Berita Pagi on the Weekend, selebriti dalam berita. Pemirsa, berikut adalah berita-berita terhangat pekan ini yang berhasil mencuri perhatian. Siapa pelaku pembunuhan Angelin sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara kuasa hukum dari AG Hotman Paris Hutapea dan juga kuasa hukum dari ibu angkat Angelin Hotma Sitompul. Atas benarkah pihak kepolisian akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut? Ruben Onsu melaporkan sebuah akun Instagram jual bayi cantik ke Polda Metro Jaya karena telah mengunggah foto dari buah hatinya. Benarkah kini putri mereka menjadi incaran penjahat? Sementara itu keluarga Nia dan Niati tengah berduka karena kehilangan cucu kembarnya 2 jam setelah dilahirkan. Seperti apakah kesedihan yang dirasakan oleh Nia dan Niati dan juga Olivia Natania? Simak liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi on the Weekend. Pokoknya ada dugaan kuat dari bukti-bukti ini, ada tersangka utama. Jangan ada orang bilang faktanya begini. Nggak ada itu, belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Yang membuat saya gelisahnya lagi, Mas, posisi kayak teror telepon itu sudah mulai berdatangan. Lahiran balik nggak bawa anak kayaknya, aduh ya Allah, nggak bawa apa-apa gitu. Jadi ya mungkin gelang ini bisa jadi kenang-kenangan. Kabar terpanas yang mencuri perhatian publik dalam sepekan. Kasus pembunuhan Angelin masih mengurai berbagai misteri tentang siapa sebenarnya pelaku pembunuhan gadis Malang tersebut. Hal ini juga membuat perdebatan panas tak terhindarkan antara kuasa hukum AG Hotman Paris Hutapea dengan kuasa hukum MM Hotma Sitompul. Hotman semakin keras menyuarakan adanya pihak ketiga selain AG yang terlibat dalam aksi pembunuhan Angelin. Apalagi setelah mengetahui adanya penemuan bercak darah di kamar Angelin yang sempat diyakini sebagai darah kucing. Mabes Polri telah mengirimkan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS untuk kembali melakukan olah TKP dan mengidentifikasi bercak darah di kamar MM. Hasil identifikasi memang masih harus menunggu, namun Polda Bali telah menyebutkan bahwa bercak darah tersebut adalah darah wanita dan laki-laki. Kan dari kamarnya Margaret ditemukan darah oleh tim penyidik pertama kali. Dan tidak pernah ketahuan ujung rimbanya hasil darah ini apa. Kapolda mengatakan bahwa hasil darah ini tidak relevan dengan pembunuhan ini, seolah-olah bukan bukti. Tapi saya kan punya otak. Kemarin jam 6 sore sebelum debat dengan Dion, aku pancing dia lagi duduk begini. Itu darah siapa sih yang pertama kali? Enggak, tau-taunya dia bilang itu ternyata darah kucing. Katanya kucingnya berdarah, jalan-jalan, terus kena darah. Pertanyaannya adalah, kucing siapa yang masuk kamar majikan? Iya kan? Berarti ada apa nih? Dan kenapa pengacara bisa tahu itu darah kucing? Klien kita dari dua lawyer sebelumnya, waktu kita datang, mana pembelanya itu, kita bilang, ayo kita rubah BAP-nya. Nggak usah. Dari mula saya menyatakan yang
apa adanya. Saya tidak khawatir. Makanya saya berulang kali bilang, kalau melihat kasusnya sendiri nggak repot belanya. Yang repotnya itu pembicaraan-pembicaraan di luar. Kita mesti jujur nih. Sebetulnya sudah tidak ada bukti yang ibu itu kena. Kalau enggak kan udah dikenain. Tapi kena gitu, desakan begitu masyarakat. Bahayanya kita khawatirkan. Tapi bagus juga Kapolda bilang, semua harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kalau dia sembarangan aja, kena dia di pengadilan. Begitu pengacaranya si Hotma, anak buahnya mengatakan bahwa itu darah kucing, langsung. Saya ini udah 30 tahun pengacara. Saya udah biasa membela orang bersalah dan orang benar. Jadi saya tahu di mana titik lemahnya. Wah ini di awalnya nih semua pemicunya nih. Saya sukanya sekarang dari Mabes sudah turun mendukung Polda Bali pengungkapan ini ya, supaya jelas nih siapa yang salah. Saya mau kasih tahu sama masyarakat, hati-hati penggiringan terhadap Margaret ya, itu bisa menyebabkan nanti tuh anak pembunuh yang udah jelas tersangka pembunuh bisa bebas atau ringan. Yang tadi malam itu yang mengatakan pengakuan pengacaranya Margaret yang mengatakan itu darah kucing, itu harus propam Mabes harus segera turun, periksa semua yang dulu melakukan penyidikan awal, itu harus diperiksa. Dan kedua, bagaimana pengacara tahu bahwa itu adalah, ya kan? Memang Mabes sudah kirim lagi tim nepis, tapi kan takutnya darah itu udah bersih. Tadi udah dikatakan bahwa itu darah manusia dan satu laki, satu perempuan seperti itu. Cuman belum diumumkan ini darah siapa. Cuman kalau saya lihat berarti ada darah di situ, kan ada perlawanan, ada perkelahian seperti itu. Cuman darah itu darah siapa kita nggak tahu. Onsu geram mengetahui foto putri kecilnya Thalia Putri Onsu diunggah di akun Instagram jual beli bayi. Apalagi setelah kejadian tersebut, keluarganya seperti mendapatkan teror dari orang yang tak dikenal. Selain orang yang terlihat lalu lalang di depan rumahnya, Wenda juga menerima telepon misterius. Atas rangkaian kejadian tersebut, Ruben akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akun-akun jual beli bayi yang mengunggah foto putrinya. Lantas benarkah Ruben Onsu mengenal orang yang membuat akun tersebut? Wah, saya nggak bisa ngomong, saya balikin lagi sama semua para orang tua yang sudah memiliki anak, apalagi baru memiliki anak. Bagaimana perasaannya jadi saya melihat anak kita ada di sosial media yang sekarang ini lagi update banget. Di sosial media yang sekarang ini lagi marak tentang penjualan. Apalagi sehari sebelumnya saya lagi bawakan berita tentang penjualan bayi, tiba-tiba besoknya malah anak saya. Saya nggak ngerti awal ceritanya ya, tapi yang pasti saya ketika lagi pagi mau pergi kerja, terus udah kayak gitu, saya dapat info dari salah satu komen, dan terus Kak Ruben coba buka akun ini deh gitu. Pas saya buka, nggak taunya kan jual beli bayi gitu, dan awalnya langsung sudah ada 6 foto ya, walaupun sekarang ini sudah di-delete 5 fotonya, tapi masih ada 1 fotonya. Dan yang membuat saya gelisahnya lagi mas, posisi kayak teror telepon itu sudah mulai berdatangan. Saya nggak bisa ngomong mas, Bang Minola yang lebih banyak tahu, saya takut salah ngomong lah. Tapi kalau yang lain-lainnya biar nanti kan juga, ya mudah-mudahan ini bisa segera terlacak ya. Jadi semua bisa tahu siapa. Kalau saya yang ngomong sih nggak etis ya. Unit cyber juga belum menemukan siapa pemilik akun itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pemilik akun itu bisa kita ketemukan, dan apabila terbukti melanggar pidana, dia akan menjadi tersangka dalam hal ini. Nia Daniati berkalang duka lantaran kepergian cucu kembarnya. 2 bayi kembar yang dilahirkan putrinya Olivia Natania pada 19 Juni lalu hanya sempat menghirup udara selama 2 jam lantaran lahir sebelum waktunya. Menghadapi cobaan ini, Nia berusaha tegar dan membesarkan hati Olivia yang jauh lebih dirundung kesedihan. Lantaran belum sepenuhnya melepas Muhammad Miko Prasetya dan Muhammad Miki Prasetya, 2 putra kembarnya. Olivia bahkan membawa pulang gelang rumah sakit yang sempat melingkar di tangan putra-putranya. Gelang sebenarnya harusnya dilepas saat keluar rumah sakit, tapi aku minta tolong sama
sama semuanya yang ada di situ, pokoknya suster segala macam, minta tolong boleh nggak jangan dilepas karena aku nggak punya apa-apa gitu untuk gimana ya, kita punya sesuatu gitu. Kalau aku udah pernah melahirkan, setidaknya kan orang mungkin taunya oh ya mungkin keguguran atau apa, kondisinya nggak kayak gitu. Aku sempat meluk anak aku sempat lihat anak aku, cuma ya Allah berkata lain gitu. Karena kan paling berat itu saatnya tahu gitu, kita ya emang aku udah punya anak, cuma kan saatnya kita ke rumah sakit lahiran balik nggak bawa anak, kayaknya aduh ya Allah nggak bawa apa-apa gitu. Jadi ya mungkin gelang ini bisa jadi kenang-kenangan sementara waktu lah di sini dulu sampai betul-betul Oinya sendiri sudah yakin bisa, baru saya izinkan. Dan saya juga sudah bilang sama suaminya, ya udah mah nggak apa-apa, biar aja di sini dulu. Menakjubkan dialami Laudia Cynthia Bella kala menjalani puasa di Tanah Suci. Lalu seperti apa kebahagiaan Bella saat berada dan telah menunaikan ibadah umrah? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend.